Cantik. Keluarga Ye telah merawatmu selama lebih dari 20 tahun. Kau merebut identitas Wan Er kami selama lebih dari 20 tahun. Tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan. Kau malah menindas yang asli. Putri bangsawan sejati, cepatlah berlutut dan minta maaf padaku. Putri bangsawan, tanpa aku. Dari mana kalian dapat uang sebanyak ini? Sayang, apa maksudmu sebenarnya? Ayah ibu, lihat dia. Sudah, tidak apa. Orang tua kecilnya yang lucu itu sudah dalam perjalanan ke sini. Mulai sekarang, keluarga Ye hanya punya satu putri, yaitu kamu. Bukan si ketiga, apa yang kau tempel ini? Lepaskan sekarang juga, barang bag ini pasti akan mengikuti adik. Itu boleh saja sebagai penggemarku, tapi ini apa? Semangatmu seperti api yang membakar sesuatu. Sepet lipas. Kau engerti apa? Cinta harus diungkapkan. Bisa tidak kalian cepat sedikit? Pasti bisa, gaspol. Percepat, berangkat menjemput adik pulang. Ayo gaspol ke sana. Gaspol. Ada apa ini? Tuan Nyonya, yang master, mobil kita nabrak. Cepat atasi, baik ayah ibu. Kita hampir sampai di rumah adik. Mobil tidak bisa dipakai. Aku tidak bisa membayangkan, adikmu seharusnya selama ini hidup tanpa kekhawatiran, mewah dan berkecukupan. Sebagai putri keluarga Shen, tapi malah kelaparan di keluarga Ye, bagaimana bisa dulu aku salah menggendong mereka? Sekarang setelah susah payah menemukan adikmu, mobilnya malah nabrak, apa yang harus kita lakukan? Ibu, jangan menyalahkan diri. Keluarga Yi memang tidak sebaik kita. Tapi tidak sampai kelaparan. Kita tidak mungkin menjemput Mei Gui dengan mobil rusak begini. Aku ada ide. Katanya orang tua kandungmu itu lucu-lucu. Tidak bekerja tidak apa, tapi masih punya 3 kakak laki-laki belum menikah. Aku sengaja belikan bekal. 10.000 rupiah sekantong, kalau lapar di jalan bisa dimakan. Sekalian cicipi untuk orang tuamu yang lucu itu, hahaha. Kakak, uang hasil jual barang-barang itu masih harus ditransfer ke rekening keluarga Ye? Aku ini apa? Orang yang lucu? Hah. Kamu bisa nyetir tidak? Lihat jalan dong. Mau berapa? Sayang, siapa yang mau uangmu? Aku punya banyak uang. Adik. Kami datang menjemputmu pulang, adik. Aku kakak sulungmu. Ini kakak duamu, dan ini kakak ketigamu. Kami datang untuk membawamu pulang. Inilah 3 kakakku yang miskin itu. Adik, bukannya kau seharusnya di rumah keluarga Yi? Kenapa ada di sini? Anak tak boleh membenci ibunya yang jelek, anjing tak boleh membenci rumahnya yang miskin. Ayo pulang. Bukannya kalian mau menjemputku pulang? Ayo. Pulang. Tunggu sebentar. Itu bukan orang tua angkat adik kita? Kedua, ketiga, telepon supir, bawa hadiahnya ke sini. Kalian bisa nyetir nggak sih? Wah, kukira siapa? Dari tadi sudah tercium bau miskin menyengat. Tutup mulut kotormu. Awalnya kukira kalian keluarga baik-baik. Tapi kalian tidak bisa adikku seperti ini. Kedua, ketiga, telepon supir, hadiahnya nggak usah dibawa. Hahaha, masih ngomong 10 truk, dasar kalian. Si miskin, suka pura-pura kaya. Hahaha. Kami adalah keluarga Shen, orang terkaya yang kalian sebut-sebut itu. Keluarga Shen orang terkaya. Sama-sama marga Shen langsung ngaku orang terkaya. Aku juga tunangan Lou Jingxiao. Oh, Jijang sedikit. Sudah bertunangan dengan keluarga Shen. Mau jadi pelakor ya? Kau? Berani memukul adikku? Cari mati. Atas dasar apa kau pukulan aku? Mengingat kau sudah membesarkan adikku selama 20 tahun lebih.
Hari ini kubiarkan kau hidup. Kita pergi. Kakak, papa mama sudah membesarkanmu 20 tahun lebih. Kau diam saja melihat orang-orang hina ini menganiaya mereka? Kau benar-benar tak punya hati nurani. Betul. Kau, siapa yang kau sebut orang hina? Kakakku bukan orang hina. Mama. Aduh sayang, nggak apa-apa? Sudah 20 tahun lebih aku memanggilmu mama. Aku tak berhak memukulmu. Tapi dia, aku berhak. Kau. Papa mama, kita cepat pergi dari sini. Tunggu saja. Bangsat-bangsat biadab. Adik, kamu tadi sangat keren. Siapapun yang berani mengganggumu nanti. Pukul balik seperti tadi. Ayo kita pergi. Adik. Adik ini kepanasan sampai pingsan. Cepat bubar. Peong. Siapkan helikopter untukku, sekarang juga. Bagaimana, sayang? Kamu, Megui, sayangku. Ini semua salah ibu. Kamu sudah menderita selama ini. Meigui, aku ayahmu. Kamar di rumah sudah kami bersihkan untukmu. Kami menunggumu pulih. Setelah keluar dari rumah sakit, kami akan menjemputmu pulang. Ibu sudah menyuruh orang untuk menyiapkan semua pakaian musim ini. Sudah dibawa pulang. Tinggal kamu pilih nanti di rumah. tidak perlu. Aku tidak butuh pakaian atau perhiasan. Harus. Wajib. Dan ini, di dalamnya ada 300 juta, habiskan sesukamu. Kalau kurang, ayah tambahkan. Ini punyaku juga. Bukannya katanya keluarga kita miskin. Sebenarnya keluarga kita kerja apa sih? Megui sayang, kamu tidak tahu. Keluarga kita adalah keluarga terkaya, keluarga Shen. Aku dan ayahmu tahun ini pensiun. Perusahaan diserahkan ke kakak pertamamu. Jadi sekarang semua uang ada di tangan kakakmu. Kami agak miskin sekarang, haha. Ini kakak pertamamu, Shen Xingyun. Penerus bisnis keluarga Shen. Ini kakak keduamu, Shen Zhen. Oh, aku tahu. Bintang top dapat penghargaan Golden Watch Cina di usia 12 tahun. Hahaha. Kalau aku, kamu tahu? Kamu, Hahaha. Jangan ganggu kakak ketigamu. Dia adalah dokter bedah terkenal. Murid dari ahli bedah nomor 1 di Cina. Mulai sekarang, adik, kami yang akan menjagamu. Dasar anak ini, beruntung sekali. Kita tiba-tiba jadi kaya. Malah dia yang untung. Lihat APA. Cepat kerja. Megui adalah anak kalian. Kalian masih punya hati nurani tidak? Dasar tua bangka, ikut campur urusan orang. kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Apa masih ada yang kurang dari diriku? Megui, kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma teringat sesuatu. Dulu waktu di keluarga Ye, hanya nenek yang baik padaku. Nenek juga dirawat di rumah sakit ini, aku ingin menjenguknya. Kami ikut denganmu, seharusnya kami juga datang. Berterima kasih pada nenek. Tidak perlu, biarkan aku temui nenek dulu. Nanti aku ajak kalian bertemu dengannya. Baik, baik, baik. Megui. Selama ini kamu menderita di keluarga Ye. Syukurlah, orang tua kandungmu menemukanmu, nenek pun. Bahkan jika mati, aku tenang. Nenek, jangan bicara seperti itu. Kamu pasti bisa panjang umur setelah sembuh. Aku akan bawa nenek bertemu mereka. Baik. Kakak Megui, kok naik becak tua? Masih lebih cepat dari kami. Bagus, aku tahu kamu tidak tega meninggalkan keluarga kami. Aku beritahu, kamu sudah tidak ada hubungan dengan keluarga kami. Kedepannya, jangan harap ganggu nenek kami lagi. Megue, keluarga yi kami kaya raya. Tapi kamu bukan anak kandung kami. Lupakan saja. Kakak Megui, orang bilang anjing tidak menghina rumah miskin. Perilakumu lebih buruk dari anjing. Kalian. Tenang, aku hanya ingin menjenguk nenek. Harta kalian tidak kuhiraukan sama sekali. Dasar miskin, sok jagoan. Aku peringatkan, kalau berani datang lagi. Aku tidak segan-segan. Apa yang kamu lihat? Semoga kalian ingat ucapan hari ini. Jangan sampai suatu hari nanti memohon padaku.
Kami memohon padamu, gila kamu. Sudah putus asa, hahaha. Karena kamu kembali ke orang tua kandung, grup Feng Hua kami. Tidak perlu lagi urusi orang-orang bodoh keluarga Ye. Membereskan masalah mereka. Tentu, aku tidak sebodoh itu. Hahaha cukup. Tunggu kabar baik dariku. Kalau keluarga Ye tidak bangkrut, namaku ditulis terbalik. Siapa suruh mereka menyakitimu dulu? Megui, pasien di dalam. Bantu aku, ada masalah darurat, ayo. Ah. Ternyata Paman Lou, teman lama nenek. Berikan ini pada kakek Lou dulu. Keadaannya sekarang tidak bisa dioperasi. Tunggu aku menyembuhkan penyakit nenekku dulu, baru aku datang bantu. Selama ini kamu yang terus memberinya obat untuk mempertahankan nyawa nenek Ye. Yi Jiang Bo Si Pengkianat ITU. Bahkan kamar VIP saja tidak mau beri untuk nenek. Sangga tidak berperai kemanusiaan. Aku yang urus. Kamu sedang apa? Ternyata Paman Lou adalah kakekmu. Bagaimana Paman Lou bisa punya cucu seperti kamu? Aku kenapa? Kamu kasih kakekku minum apa? Kakek sementara baik-baik saja, untuk selanjutnya. Tanya saja pada Lin Sen. Aku bilang kamu boleh pergi? Tuan Liu, tenang dulu. Nona ini pasti tidak akan menyakiti kakek. Neneknya dulu kenal baik dengan kakek. Lagi pula obat yang dibawa Nona ini bisa meringankan kondisi kakek Lou. Neneknya kenal baik dengan kakekku. Apa hubungannya dengan nona ini? Berhenti. Obat ini masih ada cadangannya tidak? Aku bisa beli dengan harga tinggi. Tidak ada. Tuan Lou, obat ini di pasar harganya lebih dari 10 juta per butir. Dan hanya dijual 10 butir per bulan. Bagaimana dengan uang obatnya? Bos, aku segera periksa. Tunggu. Tunggu. Bagaimana dengan pembatalan pertunangan dengan keluarga Shen? Bos, pertunangan and dengan keluarga Shen. Ini kan sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang. Anda yakin? Kalau kakek tahu, mungkin tidak tahan dengan kejutan ini. Kalau begitu, lakukan dulu baru laporkan. Aku tidak bisa menikahi orang yang tidak aku cintai. Kamu pergi dulu. Bu, itu bukan Megui? Iya, benar dia. Mobil itu bahkan kita tidak mampu beli. Dia kenal orang kaya seperti itu dari mana? Iya, Megui. Jangan-jangan dia dijaga orang kaya? Dasar perempuan murahan, dari sananya memang murahan. Sudahlah, dia kan sudah keluar dari keluarga Ye. Jangan pedulikan, ayo pergi. Hello. APA. Shen Group menarik investasinya? Menggantikan kerjasama dengan kita? Bos Shen mau bertemu denganku? Maaf, Bos Shen tidak ada waktu hari ini. Kapan Bos Shen ada waktu? Aku tidak tahu pasti. Maukah Anda meninggalkan pesan? Ketika Bos Shen ada waktu, kami akan menghubungi Anda. Wah, tidak bisa seperti ini. Adik. Bisakah kamu menelepon Bos Shen? Katakan padanya aku sangat buru-buru, sangat buru-buru. Ini proyek bernilai ratusan juta. Setiap hari, Shen Group punya belasan proyek bernilai ratusan juta. Bos Shen benar-benar tidak punya waktu untuk urusan yang bernilai 100 juta ini. Bos Shen. Kakak, tidak perlu belikan perhiasan lagi, aku sudah punya. Bos Shen, adik. Kalau kakak kasih, terima saja. Aku kebetulan lihat.
Bos Shan. Aku direktur grup Y. Ya. Ya Jongpo. Itu aku. Megui, kakak mau urus sesuatu yang kotor dulu. Kenal. Hahaha, kenal. Urus sesuatu yang kotor? Seorang pria dewasa suka kebersihan begini? Lumayan menarik. Bos Shan. Aku bilang carry kamu. Kamu berani carry aku? Haha, Bos Shan. Kita pernah bertemu di mana ya? Jangan sok akrab. Bos Shan. Aku tidak tahu salah apa. Tolong beri aku kesempatan. Haha, Megui tahu kan? Tentu Megui tahu. Kudengar. Dia bukan anak kandungmu, kalian sering memukul dan menghinanya. Bertahun-tahun menyiksanya. Apa aku salah? Aduh, aku... Bos Shan, aduh. Apa? APA? Grup Feng Hua juga menarik investasi? Aku segera ke sana. Aku ingat dulu ya grup, demi merangkul keluarga Shen. Mengajak grup Feng Hua mengeluarkan 1 miliar untuk memajukan proyek. Sekarang keluarga Shen dan grup Feng Hua menarik investasi bersama. Mereka pasti kerepotan. Megui, cepat turun minum sup. Ibu masak khusus untukmu. Iya, Bu. Tuan Yi, tolong Cedro pergi, atau saya akan memanggil Satpam. Beraninya kau memperlakukan saya seperti ini. Dulu setiap kali saya datang, kalian semua selalu bersikap sopan kepada saya. Siapa kau pikir dirimu? Pergi. Hari ini jika saya tidak bertemu dengan Direktur Wu, saya tidak akan pergi. Satpam. Hei, lepaskan saya, lepaskan. Kalian mau apa? Saya ingin bertemu Direktur Wu, lepaskan saya. Direktur Wu, hei, Direktur Wu, ini saya. Kau mau apa? Hei, saya. Perusahaan Ye dan grup Feng Hua. Bukan bekerja sama dengan baik? Kenapa tiba-tiba menarik investasi? Bekerja sama denganmu? Kau tahu tidak, selama bertahun-tahun ini, kau membuat saya rugi berapa? Ratusan miliar. Pergi. Sekarang juga. Jauh-jauh dari sini. Atau kau kembalikan semua uang yang kau rugikan itu kepada saya. Hei, Direktur Wu. Pergi. Hei. Bu, ini teman saya hari ini memberikan sebotol anggur. Warnanya pekat, aromanya harum, mengandung obat tradisional yang bergizi. Tunggu ayah pulang, kita buka ya. Baik, saya lihat dulu. Benar-benar anggur yang bagus. Tunggu ayah pulang. Malam ini kita minum sampai habis. Ayah, Tuan, lihat, Wainer membawa pulang sebotol anggur yang bagus. Anger, kau hanya tahu manem. Keluarga kita sudah hancur. Astaga, Yi Zhongbo, kau hila ya? Aku masih memberimu muka. Aku. Iya, ayah, sebenarnya ada apa? Shen menarik investasinya. Shen, orang terkaya di negara ini. Grup Shen tidak mau bekerja sama dengan kita lagi. Biarkan saja mereka menarik. Shen kan cuma investasi sedikit. Masih ada Feng Hua kan? Feng Hua lah penyandang dana utama kita. Feng Hua juga menarik investasinya. Tidak hanya itu, bahkan si Wu itu, anjing penjaga Feng Hua, berani memblokir kita. APA? Bagaimana bisa? Iya, ayah, ada apa? Megui, benar. Karena Megui, mereka semua menarik investasi. Megui? Mungkinkah Megui yang menyuruh Shen menarik investasi? Masa sih? Kak Megui mungkin bisa jadi Bos Feng Hua. Bos APA, omong kosong. Aduh, tidak bisa. Saya juga tidak tahu, sebenarnya ada APA. Orang-orang ini kan tokoh-tokoh puncak. Bagaimana mereka bisa tahu tentang kakak? Masa iya? Karena pria tua di mobil mewah itu hari itu. Iya pasti. Dasar pelakor Kessel ini pasti main serong di luar. Mempengaruhi keluarga Yi, orang luar menjara. Kita masih satu keluarga. Bukankah ini menyeret nama keluarga Ye? Aduh, benar-benar sial. Megui dasar pelacur kecil. Kita lihat nanti, iya aku kasih tahu. Begini ya. Megui. Aku sudah bicara dengan ayahmu, rencananya beberapa waktu lagi. Baru umumkan statusmu keluar. Beberapa waktu ini, kami ingin. Mana-mana dengan tenang, boleh? Aku tidak masalah, Bu. Halo Megui. Kamu sekarang juga langsung pulang, dengar tidak? Kalau tidak, jangan harap bisa lihat nenek tua itu lagi. Ada APA sayang? Tidak apa Bu, aku ada urusan, harus ke rumah Ye dulu. Halo bos, cepat-cepat, ke rumah Ye.
Adik kalian dipanggil lewat telepon oleh keluarga Ye. Cepat! Ini mau diadili 3 tingkat ya? Kakak Meigui minum teh dulu. Tak kusangka keluarga Ye sekarang minum ampas teh begini. Kelihatannya keluarga Ye benar-benar sudah bangkrut. Kamu, Meigui, aku tanya kamu. Penarikan investasi Zhen dan Feng Hua. Ada hubungannya dengan kamu tidak? Menurutmu? aku tahu pasti ulah si manis kecil ini. Berapa pria tua sudah kamu goda? Aibmu sampai terdengar ke keluarga Shen. Kalk Meigui. Bagaimana bisa kamu demi uang melakukan hal memalukan? Seperti ini. Kamu tahu tidak, karena ulahmu ini. Ayah rugi besar. Kamu pikir pantas tidak? Kedua percepat, harus sampai di rumah Ye dalam 3 menit. 3 menit? 1 menit cukup. Meigui. Aku peringatkan kamu. Sekarang juga kamu pergi ke Shen. Temani Tuan Muda Shen minta maaf. Tolong Tuan Shen, jangan tarik investasi. Dan juga, harus meminta maaf kepada grup Feng Hua. Cukup hanya dengan meminta maaf? Harus sujud dan minta maaf. Dan juga, dia sudah menggoda beberapa pria tua. Tidak peduli berapa lama. Biarkan dia tidur dengan bos Shen. Apa katamu? Aku menyuruhmu tidur dengan bos Shen. Jujur saja, aku beritahu kalian. Orang yang selalu kalian ingin dekati adalah kakak kandungku. Daripada buang waktu di sini, lebih baik pikirkan cara menyelamatkan diri sendiri. Hahaha, dasar gadis kecil, kenapa tidak bilang? Kau adalah direktur Feng Hua? Kurasa kau benar-benar gila uang. Tidak bisa disembuhkan. Hahaha. Gadis Castle, bukannya kau hebat? Tunjukkan lagi hebatmu. Aku tahu kau pintar, kami sudah minum penawarnya. Hahaha. Setelah kau dikirim ke ranjang Tuan Shen, keluarga Yi kami akan melesat. Hahaha, ayo sayang, kau ini lucu sekali. Mengganggu adikku, cari Lan. Malam ini aku akan mengambil nyawa mereka. Jangan sentuh, adik belum bangun. Kakak hanya melihat. Rambut adik jatuh, jangan sentuh. Tanganmu kasar sekali. Kalian bertiga, jangan ribut. Anakku yang malang. Kalian. Meiguiku, syukurlah kau baik-baik saja. Ibu hampir mati ketakutan. Ibu, tenang saja, aku sudah baik-baik saja. Obat ini, aku bisa cepat mengatasinya. Adik, kau selalu menghibur. Obat yang kau minum bisa melumpuhkan 2 sapi, mana mungkin. Pulih secepat ini. Meigui, kau benar-benar sudah baik sekarang? Sial, bagaimana aku bisa lupa kalau tubuhku istimewa? Itu, aku rasa masih belum ada tenaga. Sudah kuduga, kondisi adik seperti ini baru normal. Tubuh butuh waktu untuk memetabolisme racun. Kira-kira 3-4 hari. Adik. Beberapa hari ini, kakak akan rawat kau di rumah sakit. Pasti kau sipak keluar. Sol keluarga Yi. Tunggu sampai adik sembuh baru putuskan. Keluarga Ye harus kita hitung. Lalu, Meigui tadi bangun, bagaimana? Mungkin ini cahaya terakhir sebelum mati. Tutup mulut kotormu. Oke. Ternyata rasanya enak sekali di rumah.
Bos, keluarga Shen sepertinya sedang menangani jadwal pembatalan pertunangan yang kamu minta, bahkan tidak bisa mengatur waktu untuk berbicara. Hal kecil seperti ini sudah dilakukan beberapa kali. Oh ya bos, waktu itu di rumah sakit, wanita yang memberi obat kepada kakek sudah ditemukan. Namanya Megui. Dia adalah putri Ye Jiangbo. Megui ini sejak kecil tidak disayang. Dan dia juga diadopsi, kemudian keluarga Shen ini menemukan putri kandungnya dan mengusirnya keluar. Sekarang dia di mana? Kebetulan orang tua angkatnya, mereka sering mengganggunya. Sekarang, dia sedang dirawat di rumah sakit milik grup kita. Hah? Bos, kenapa? Aku terlihat sangat buru-buru. Tidak, pasti tidak. Lagi pula Nona Megui yang menyelamatkan kakek. Anda buru-buru ingin bertemu untuk berterima kasih padanya. Kamu bilang, seorang wanita yang punya obat mahal, langsung memberikannya. Haruskah aku menyelidiki apa maksud tersembunyinya? Begitu kan? Ah iya, benar hehe. Hidup pura-pura sakit setiap hari terlalu membosankan. Atau aku cari kesempatan untuk menjelaskan pada mereka tentang identitasku. Ah sudahlah, di dunia ini, mana ada cinta yang murni? Kakek Lou mengalami masalah. Kakek Lou kenapa? Tadi kakek baik-baik saja, tiba-tiba detak jantungnya tidak teratur. Mungkin gagal jantung, Aduh, Nona, kamu ini ngapain? Cepat berikan bajuku, cepat bawa aku ke ruang operasi. Perhenci, siapa ini? Lin Shen, kamu ini bagaimana? Apa-apa saja berani dibawa ke ruang operasi. Guru Yu, dia yang aku cari, hanya dia yang bisa menyelamatkan. Kakek Lu, tolong bayarkan kami masak. Kamu ini ngomong apa? Kamu mau dia menyelamatkan kakek Lou? Dia cuma anak kecil, Lin Shen, kamu. Aku pikir kamu benar-benar gila. Penyakit Pak Lou hanya aku yang bisa mengobati. Cepat biarkan aku masuk. Lucu sekali. Lihatlah dirimu ini. Tidak dikenal sama sekali. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Pak Lou, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nyawamu tidak akan cukup untuk menebusnya. Berhenti. Tuan Lulu, and Tetong. Bagaimana kondisi kakek saya? Sekarang keadaannya tidak baik. Saat ini kami juga tidak punya cara yang baik. Waktu yang tersisa untuk kakek Lou benar-benar tidak banyak. Sekarang harus segera dioperasi, jika tidak, nanti Dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Apa dewa? Tidak ada jantung yang cocok untuk pencocokan. Bahkan saya tidak berani melakukan operasi. Kamu, gadis kecil, berani bicara besar. Ternyata dia. Biarkan dia masuk. Bos, kamu benar-benar membiarkan gadis kecil itu melakukan operasi untuk Tuan? Seorang wanita yang membawa obat mahal. Dan percaya diri melakukan operasi besar. Tidakkah kamu pikir dia tidak biasa? Operasi kakek Lou sangat sukses, hanya perlu istirahat. Sudah kubilang, Megui kami hebat. Apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang? Sekarang saatnya kamu menepati janji. Meskipun kamu gadis kecil, kebetulan beruntung. Saya seorang direktur, mana mungkin minta maaf padamu. Maaf. Gadis kecil, maafkan saya. Hanya ini? Saya tidak mengenali orang hebat. Maaf ya. Ini baru benar. Ingat, pastikan kakek Lou tetap bahagia. Setelah dia sembuh dan keluar, ajak dia jalan-jalan.
Maaf, saya keluar dulu, kamu pakai baju dulu. Sialan, siapa yang berani? Apa yang kamu lakukan pada adikku? Aku. Jujur, Aku tidak melakukan apa-apa. kakak, jangan gegabah. Ini sepertinya Lu Jingxiao. Lu Jingxiao kenapa? Siapa pun tidak boleh mengganggu adikku. Kakak, jangan gegabah, dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Apakah dia melihat semuanya? Aku tidak melihat jelas apapun. Bukan kamu. Kakak, pelan-pelan. Kamu harus melihat dengan jelas. Dia benar-benar tidak melihat. APA. Benar-benar tidak ada. Tuan Lou, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menyelamatkan kakekku waktu itu, aku datang untuk berterima kasih. Itu hal kecil, tidak perlu diingat. Kalau tidak ada urusan lain, lebih baik kamu pulang sekarang. Ini sedikit hadiah, tidak ada batas, tidak ada password. Tuan Lou terlalu baik, tapi aku tidak butuh ini. Ambil saja, aku tidak pernah berhutang budi. Tidak ada batas, bisa dipakai sesuka hati, kamu bilang diberikan ya diberikan. Kami tidak butuh. Terima kasih atas kebaikan Tuan Lou. Tapi aku benar-benar tidak butuh ini. Baik. Ini kartu namaku, kalau butuh, hubungi aku kapan saja. Yang ini boleh diterima kan? Baiklah, kalau suatu saat aku butuh, aku akan mencarimu. Adik, tadi dia bilang kamu menyelamatkan kakeknya? Iya adik, aku dengar kakek Lou. Sudah tidak lama lagi hidupnya, dewa pun tidak bisa menolong. Bagaimana kamu menyelamatkannya? Kakak, aku adik kalian, bukan dewa. Ini karena temanku. Waktu itu membawakan obat untuk kakek Lou. Dia berterima kasih karena ini. Benar seperti itu. Kakak-kakak tidak percaya aku? Adik, kami tidak tanya lagi. San aku. Adik, bagaimana dengan urusan orang tua angkatmu? Jangan takut adik, kami bertiga akan mendukungmu. Keluarga Meigi Ye terlalu keterlaluan. Kami pasti akan membelamu. Aku tahu kamu pintar, kami sudah minum obat penawarnya. Hahaha. Kasih sayang selama lebih dari 20 tahun, selesai sampai di sini. Kalau ada lagi next time, aku tidak akan lagi berbaik hati. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Adik, lihat APA yang kami bawa untukmu. Ayah. Sayang, kamu bilang Megui ini. Benar-benar adik Shen? Waktu kita investigasi dulu, tidak seperti ini. Bagaimanapun, lebih baik percaya ada daripada tidak. Kebetulan kamu hari ini datang melihat Megui. Cari tahu kebenarannya. Kakak juga, bagaimana bisa memukul ayah sampai seperti ini? Nanti ketemu dia, aku akan minta pertanggungjawaban mereka. Aduh. Sudah, ayo pergi. Hahaha. Hampir saja tertipu oleh si jalang kecil ini. Benar juga, kalian memang keterlaluan selama bertahun-tahun ini. Kakak tidak belajar kemampuan lain, tapi kemampuan pamer. Sudah sangat mahir. Oh ya Ibyo, Wainer bukan ITU maksudnya. Maksud Wan R, kakak sama sekali tidak membalas jasa pengasuhan ayah ibu. Aduh. Ayah ibu maafkan aku sangat khawatir. Semua karena kakak. Shen Group dan Fenghua Group baru tidak mau bekerja sama dengan kita. Benar? Baiklah. Kalau ini ulah si jalang kecil ini, maka tentu dia yang harus bertanggung jawab. Betul. Aku tidak percaya. Si jalang kecil ini, kalau bisa menemukan
Keluarga Shen untuk berakting sekali, pasti bisa 2 kali. Ini untuk adik, aku menghabiskan waktu lama. Antri sendiri untuk mendapatkannya. Kakak, siapa dia? Kenapa kalian memanggilnya adik? Sasha, kenapa kamu datang? Aku pulang lebih cepat dari liburan, dengar kalian bertiga di rumah sakit. Aku minta ibu antar aku ke sini. Ini siapa? Sasha, kamu datang tepat waktu, perkenalkan. Ini Megui, kakakmu. Kakak? Kakak dari keluarga jauh? Ayah, Halo kakak, namaku Shen Sasha. Bisa panggil aku Sasha. Halo. Kalau begitu Sasha dan teman-teman akan jalan-jalan dulu. Malam ini aku pulang, kalian semua harus sudah di rumah. baiklah cepat pergi. Sasha adalah anak yang dulu salah diangkat oleh orang tua kita, orang tua kandungnya sudah lama meninggal. Ayah ibu khawatir dia akan terlalu sedih jika tahu. Jadi tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu tidak nyaman, kami. Tidak apa-apa, aku tidak akan keberatan. Adik, kalau sudah sembuh, kakak-kakak akan ajak kamu pulang. Ayah ibu sudah lama menunggumu di rumah, ada kejutan menantimu. Humph. Bagus kan, adik? Lebih keras dari kentut si bungsu. Warnanya banyak enggak? Ini kejutan buat aku? Haha. Sayang Megui, suka hadiahnya? Mama, aku suka banget. Papa, aku juga siapin hadiah buat kamu, dijamin. Kamu lebih suka. Rumah yang didesain sendiri, dibeliin buat kejutan. Rasanya beneran. Megui suka. Mama Papa, Sasha suka. Mama Papa, ini semua. Kalian siapin buat Sasha? Sasha suka. Kakak, kalian juga ya. Aku pulang. Kok langsung bilang ke Mama Papa? Aku mau kasih kejutan. Mama Papa, ini semua kalian sengaja. Saya pimpinan Sasha? Sasa, ini Megui, mulai sekarang. Dia jadi kakak kandungmu. Halo. Kakak kan cuma saudara jauh? Sasha, aku perkenalkan lagi. Dia Shen Megui, anak kandung. Aku dan papamu yang terpisah. APA? APA? Terus aku siapa? Sasa, aku anak kalian. Sasha, tenang dulu, dengar papamu. Ceritanya begini. Dulu aku dan papamu pergi inspeksi. Tiba-tiba mau lahiran, jadi kita ke puskesmas, nggak ada kamar single. Cuma kamar triple. Satu kamar ada 2 ibu hamil lagi, tapi tengah malam. Puskesmas kebakaran. Asap tebal banget, aku nggak lihat jelas. Panik, aku bawa kabur 1 bayi. Kukira itu Megui. Sebenarnya kamu anak ibu yang lain. Bukan anak kandung aku dan Yoyuan. Aku salah ambil. Selama ini kamu susah. Megui waktu kecil diambil keluarga Ye. Anak keluarga Yi diambil salah. Sama tukang bersih-bersih, kamu ke keluarga Shen. Beberapa waktu lalu, keluarga Ye. Cari keluarga Megui online. Kalau nggak dicariin, kita nggak bakal tahu. Ketiga anak ini salah dirawat sejak dulu. Sasa, ibumu meninggal tak lama setelah melahirkan. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. APA? Tapi Sasa, tenang saja. Aku dan Megui sudah berdiskusi. Kamu masih bisa tinggal di rumah ini. Dia kakak, kamu adik. Kalian berdua harus rukun. Meski kamu bukan anak kandungku. Asalkan kalian berdua rukun. Saat kamu menikah, kami tetap akan memberimu mas kawin yang baik. Agar kamu menikah dengan bahagia.
Begitu ya? Ayah, Ibu. Ini sangat mendadak, aku sedih sekali. Ayah, Ibu. Kalian mau membiarkanku tetap tinggal di rumah ini. Aku sangat bersyukur dan puas. Tenang. Aku pasti akan rukun dengan kakak. Bagus. Tegaslah. Ibu. Aku agak tidak enak badan, aku istirahat dulu. Ha. Aduh. Kakek. Kamu sudah memanggil begitu lama. Tidak capek? Humph. Siapa yang menyuruhmu membatalkan pertunangan? Cepat cari orang yang menyelamatkanku. Kakek. Pertunangan ini harus kubatalkan. Aku tidak mungkin bersama orang yang tidak kusukai. Soal orang yang menyelamatkanmu, kami tidak kenal. Untuk apa mencarinya? Aku sudah cari tahu, gadis itu cantik. Dan juga pintar dalam pengobatan. Aku tidak percaya kamu tidak tertarik padanya. Cepat ajak kencan, cepat hubungi. Aku tidak punya kontaknya. Kamu mau bikin aku mati marah? Lu Jing Xiao. Masa nomor telepon saja tidak bisa kau dapatkan? Cepat minta. Kakek, aku lupa bilang. Pagar ini sudah kutinggikan. Cepat. Gao Chuan. Coba cari kontaknya. Wah, Pak Tua, sebenarnya si bos sudah menunggu. Telepon dari Nona Shen. Tapi hasilnya, sama sekali tidak berguna. Tapi aku punya satu cara. Kayaknya kamu pengen ke Afrika ya? Jangan, bos. Cayam, aku lihat kamu. Kamu memang pengen ke Afrika. Lanjutkan, jangan takut. Aku, si tua ini, yang akan membelamu. Hihi. Pak Tua, sebenarnya nenek Nona Shen. Tinggal di rumah sakit tempat Anda dulu dirawat. Masa ia susah ketemu tuan muda? Hahaha, buruan dong. Kamu buruan pergi, atau aku patahin kakimu. Baik. Aku pergi, cukup kan? NAK, aku benar-benar sudah kenyang. Megui, dengar tidak? Sudah lama tidak mendengar suara nenekmu kan? Dia merindukanmu, datanglah ke sini. Kalau kamu berani berbuat sesuatu pada nenek, aku tidak akan membiarkanmu. Datang saja, baru kamu tahu apa yang akan kulakukan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin. Minum. Dasar tua bangka, minum. Baru tidak mati. Aduh. Aduh. Jangan ganggu nenek. Dasar gadis kurang ajar, berani melawanku? Kamu pantas jadi ayah. Apa yang kamu lakukan pada nenek? Tenang. Aku belum sampai tega membunuh ibuku. Asal kamu patuh. Kalau tidak, si tua ini yang akan menderita. Cepat pergi. Katakan, apa yang kamu inginkan? Megui memang paham keadaan. Sebenarnya permintaanku sederhana, kau yang harus memohon. Pada keluarga Shen dan grup Feng Hua. Anggap saja membantu ayah sekali lagi, hahaha. Bukankah kamu selalu menganggapku sampah?
Kenapa sekarang merasa aku punya kemampuan? Kamu memang sampah, tapi tubuhmu bagus. Kau memohon pada bos, Shin untuk menjual diri. Pokoknya aku tidak peduli caranya. Kalau perusahaan saya tidak bisa bangkit lagi, kalian semua jangan harap bisa hidup. Meigui, NAK. Dasar binatang kau. Nenek, cepat bangun. Dasar anak perempuan. Kamu setuju atau tidak? Kamu setuju atau tidak? Ah, Kamu tidak apa-apa? Kamu. siapa kamu? Urusan keluarga kami jangan ikut campur. Namaku tidak pantas kau ketahui. Lebih baik pergi sekarang kalau tahu diri. Lebih baik kita tidak berkonfrontasi langsung dengan mereka. Ayo kita pergi dulu. Ah sudahlah, jangan dipedulikan. Luka kamu lebih penting. Nenek, jangan emosi. Tidak worth it untuk orang seperti itu. Kedepannya kamu punya Meigui. Meigui akan merawatmu. Nenek. Apakah nenek bersedia pindah ke kamar sebelah kakek saya? Untuk tinggal di sana? Itu adalah keluarga Low. Tidak akan ada yang mengganggu nenek. Nenek mau? Terima kasih, terima kasih. Gao Chuan. Carikan kamar terbaik untuk nenek, jaga terus. Ikut saya. Ayo. Ham. Sudah dioles. Setelah pulang ingat untuk mengoleskannya tepat waktu. Seperti yang saya lakukan tadi. Makasih. Hal kecil seperti ini tidak perlu kamu khawatirkan. Saya bisa melakukannya sendiri. Meigui, kabar penting. Jamur Lingxi berumur 1000 tahun yang selalu kamu inginkan. Besok ada lelang, katanya ada di sana. Ah, benar. Bagus sekali. Kalau begitu penyakit nenek bisa disembuhkan. Kalau begitu tolong carikan saya undangan lelangnya. Aduh, lelang itu diadakan dengan sangat rahasia. Saya tidak bisa dapatkan tiketnya. Bagaimana kalau menggunakan nama grup Feng Hua? Untuk mencoba? Tapi saya belum ingin membocorkan grup Feng Hua. Saya akan cari cara lain. Itu, bukankah kamu sebelumnya bilang tidak suka berhutang budi? Sekarang kesempatanmu untuk membantu datang. Besok ada lelang yang sangat penting. Bisakah kamu mendapatkan undangan lelang untuk saya? Ham. Itu tiket masuk VIP. Sudah, jangan bicara lagi. Aku tidak suka ditolak. Anggap saja kamu berhutang budi padaku. Tenang, aku tidak perlu kamu membalas budi ini. Lain kali datang temani aku menjenguk kakek saja. Kamu juga tahu. Waktu beliau tidak banyak lagi. Lou Jingxiao, kamu percaya tidak padaku? Kakek pasti tidak akan kenapa-kenapa. Ya, aku percaya. Meigui, kamu begitu perhatian pada kakekku. Apakah ini karena aku? Lupa tanya Lou Jingxiao, area VIP di mana ya? Tempatnya besar sekali, gimana caranya nyari? Lelang kali ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa ikut juga benar-benar tidak mudah. Meigui, Ya, kakak Meigui, kenapa kamu datang?
Aku di mana ada hubungannya denganmu? Berhenti. Dasar anak kurang ajar. Sikap APA ini? Tidak menghormati orang tua ya? Memang benar, anak tidak tahu balas budi. Ayah. Kamu sudah putus hubungan denganku, masih mau disebut ayah? Jangan macam-macam deh. Kakak Megui, jangan bicara seperti itu pada ayah ibu. Mereka juga menyayangimu. Kok bisa kamu sampai di sini? Jangan-jangan lagi dekat-dekat dengan orang kaya ya? Hahaha, dekat dengan orang kaya? Dia cuma barang bekas yang sudah dimainkan, pantas? Megui, hari ini. Jangan-jangan kamu pura-pura jadi pelayan, menyelinap masak? Megui, kalau kamu benar-benar tidak punya uang. Merendakan diri sedikit. Minta maaf sambil berlutut. Kami sudah membesarkanmu, tidak sampai membuatmu harus bekerja di tempat seperti ini. Aku tidak punya uang. Jangan lihat orang dengan pandangan sempit seperti itu. Dasar anak kurang ajar, aku yang membesarkanmu, mana mungkin tidak tahu. Seperti apa kelakuanmu? Statusku bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Kita pernah keluarga, saling tidak mengganggu, aku juga tidak akan mempermasalahkan. Hahaha, benar-benar menggelikan. Kamu tidak mempermasalahkan? Kamu saja. Kurasa kamu menyelinap masuk, cuma mau makan gratis. Benar, lelang seperti ini bukan untuk sembarang orang. Bisa masuk. Benar? Kamu punya undangan? Apa hubungannya dengan kalian? Kak Megui. Kamu buru-buru pergi ya? Jangan-jangan kamu benar-benar menyusup masuk. Humph. Dasar anak kurang ajar, sudah saatnya seperti ini. Kamu masih saja membuatku malu di sini. Kalau orang lain tahu kamu adalah anakku. Wajah tua ini akan sangat memalukan. Wajah tua kamu. Kalau tidak salah, ini kan acara lelang keluarga lo. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Kamu. Humph. Pokoknya kami semua punya undangan. Kamu punya? Wan Er masih diam saja, cepat panggil orang. Dia tidak punya undangan. Manager. Iya, Nona Ye. Itu dia, tidak punya undangan, cuma mau makan gratis. Nona. Tolong tunjukkan undangan Anda. Di tempat kami, tidak punya undangan tapi mau menyusup masuk, mau makan gratis. Akan dihukum dengan tegas. Kenapa tidak bisa menunjukkan? Hari ini, aku akan menghormati Tuan Ye. Dan Nona Ye, tidak akan berurusan denganmu. Cepat pergi. Oh. Ya sudah tutup dan punya wajah. Dasar anak kurang ajar, apa yang kamu omongkan? Kalau aku punya undangan, apakah itu membuktikan aku tamu VIP? Kamu mau bagaimana? Kalau kamu punya undangan, aku akan berlutut minta maaf. Aku tidak butuh kamu berlutut, aku jijik. Ibu, bukan, sekarang harus panggil tante. Dulu waktu aku di keluarga Ye, kamu selalu menyuruhku berlutut membersihkan lantai, hari ini kamu berlutut sekali. Tidak berlebihan kan? Sayang, sedalaja tidak punya undangan. Kamu takut APA? Humph. Dasar anak kurang ajar, kasih muka tidak mau ya? Manajer, cepat usir dia. Maaf semuanya. Undangan, aku memang punya. Ini. Ini benar undangan, aku lihat dulu. Kamu minggir, aku kasih tahu, kamu bahkan tidak berhak melihat. Lihat apa yang kalian lakukan, menyebarkan kebohongan di sini. Hampir saja aku menyinggung tamu penting yang sebenarnya. Maaf, aku tidak mengenali orang penting. Orang yang kesalahan aku. Kamu pergi dulu, masih ada urusan penting. Baik. Tante ini. Apa yang seharusnya kamu lakukan sekarang? Dasar anak kurang ajar, sia-sia aku membesarkanmu, kamu berani membuatku berlutut. Tidak mungkin. Istri ketua grup perusahaan Ye yang terhormat. Begitu mudahnya ingkar janji. Sayang, istriku. Demi kehormatan keluarga Yi, kamu berlututlah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar ingin aku berlutut. Aduh, kamu lupa, tujuan kita datang ke sini hari ini. Untuk apa? Dasar anak kurang ajar, karena ada orang lain hari ini,
Lihat nanti bagaimana aku menghukummu. Sudah cukup. Aku tidak pantas menerimanya. Kali ini kita makan dulu. Jika ada waktu berikutnya, jangan menyesal. Dasar anak kurang ajar, anak sialan. Meskipun tamu penting, apa artinya? Siapa tahu dari mana asalnya? Sayang, tenanglah, ayo pergi. Di mana area VIP? Kamar kita dialokasikan secara acak, silakan masuk. Pak, undangan Anda. Aku. Kami bersama. Selamat datang di lelang malam ini. Semua hasil lelang malam ini akan disumbangkan untuk anak-anak di pegunungan. Untuk menawar, cukup masukkan di ponsel Anda. Kode VIP Anda dapat digunakan untuk VIP di dalam kotak. Cukup sebutkan kode VIP Anda untuk ikut serta dalam lelang. Sekarang lelang resmi dimulai. Item pertama adalah Bos, kita terlambat karena macet, sepertinya. Nona Megui sudah pergi ke kota. Siapa bilang aku mencari dia? Bukankah undangan sudah diberikan padanya? Aku tahu kamu memikirkannya, tapi sekarang sudah tidak bisa diperiksa. Jika kamu masih banyak bicara, aku akan mengirimmu ke Afrika. Percaya tidak? Jangan, bos, aku hanya bercanda. Aku ingin membeli sesuatu, tawar yang termahal, awasi itu. Bos, selanjutnya adalah item puncak, jamur Lingxi berusia 1000 tahun. Hari ini, apapun harganya, harus kita dapatkan. Penyakit nenek bisa disembuhkan. Kau bilang orang dari Feng Hua ada di salah satu ruang VIP ini. Nanti yang menawar jamur Lingxi berumur 1000 tahun pasti dia. Kali ini, apakah keluarga Ye bisa bangkit dari keterpurukan? Semua tergantung padanya. Ayah Ibu, bukankah Megui punya undangan? Kenapa dia tidak kelihatan? Sudah tahu si gadis kurang ajal itu tidak punya kemampuan. Kita dibohonginya lagi. Ah, kali ini anggap saja dia beruntung. Setelah urusan penting selesai, baru kita hitung dengannya. Selanjutnya, item lelang. Jamur Lingxi hidup berumur 1000 tahun. Tak disangka bisa melihatnya langsung di hidupku. Katanya jika memakannya, orang mati pun bisa hidup kembali. Jika bisa mencicipi sedikit saja. Tidak perlu sedikit, sup jamur Lingxi pun sudah cukup. Kita tidak bisa berharap pada benda ini. Kingar, orang dari grup Feng Hua juga datang hari ini. Khusus untuk jamur Lingxi ini. Orang Feng Hua ITU. Aku harus melihatnya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nomor 33, 20 juta. Nomor 25, 30 juta. Sepertinya kemungkinan besar. ITU orang Feng Hua. Ternyata benar. Begitu langsung menggebu-gebu. Nomor 1, 60 juta. 60 juta mungkin ini. Nomor 2, 70 juta. Astaga, sudah 70 juta. Tambahkan lagi. Nomor 1, 80 juta. Tambahkan terus. Berapapun harganya, harus dapatkan. Jamur ini bisa menyelamatkan nyawa nenek. Aku harus mendapatkannya. Nomor 2, 100 juta. 100 juta untuk sebuah jamur. Sangat royal. Pasti ada orang Feng Hua di dalam. Sepertinya di dalam. Siapapun tidak penting lagi. 2 orang yang duduk di dalam. Kelihatannya bukan orang sembarangan. Hari ini akan seru. Bos, apakah kita masih ikut? Meskipun kita tidak akur dengan Feng Hua. Tapi menawar barang ini tidak ada gunanya. Kalau begitu, tambahkan beberapa kali lagi. Bikin Feng Hua merugi besar. Biarkan mereka yang suka merebut bisnisku. Hari ini bos sangat aneh. Ada APA? Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Siapa sebenarnya di seberang itu? Sebuah jamur sampai berdebat harga seperti ini. Jangan sampai kutangkap dia. Bos, masih ditambah? Tambahkan 150 juta. Aku tidak percaya. 150 juta 2 kali. 3 kali, terjual. Selamat kepada ruang VIP nomor 2. Berhasil memenangkan jamur Lingxi berumur 1000 tahun. Sempurna, boss. Dapat. Nah, ini dia. Saya Ye Zhongbo. Kita pernah kerja sama sebelumnya, Anda bahkan bilang sangat tertarik dengan keluarga Ye kami. Bisakah kita bertemu? Makan bersama mungkin?
Ayo kita makan. Haha, Tuan, saya tidak tahu. Di mana saya pernah menyinggung Anda? Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk meminta maaf? Oh, saya punya anak perempuan, cantik seperti bidadari. Bisa saya berikan padamu sekarang juga? Ternyata dia memang tidak punya hati nurani. Kesalahan terbesarku adalah tidak tegas sejak awal. Meigui, kamu kenapa di sini? Siapa kamu sampai bisa keluar dari ruang VIP ini? Jiangon Gonggu Yuruzen Pentinku. Anda pasti Boss Lin? Wah, tidak menyangka. Pemimpin Feng Hua Group ternyata muda sekali. Dan Tianpian Pola. Haha da. Saya Yi Jiangbo. Hahaha. Investasi miliaran Anda untuk keluarga Ye kami sebelumnya. Tolong beri saya. Lupakan miliaran. Bisa lepasin tangan saya dulu? Ayah Ibu, Tuan Lin ini. Sepertinya kenal Meigui. Jangan-jangan hubungan khusus? Dasar jalan. Tidak lihat kami sedang sibuk? Kamu kino Tuan Lin? Bicaralah sesuatu. Iya dong, Kak Meigui tidak lihat. Ayah ibu beberapa hari ini sudah pusing memikirkan keluarga. Kamu kenal Tuan Lin tapi tidak mau bantu kami. Sanggetak tahu balas budi. Perusahaan sampah kalian ini, dewa pun tak bisa selamatkan. Atau lebih baik kalian sadar diri. Hei, dasar pengkhianat. Sayang. Hahaha Tuan Lin. Ini anak angkat kami. Sebenarnya kami hanya ingin memberinya pelajaran, tapi Kalau dia wanita Anda. berarti kita satu keluarga dong. Hahaha. Siapa satu keluarga denganmu? Meigui bukan wanitaku, jangan asal bicara. Bukan. Tuan Lin lihat. Aduh. Kakak, kukira kau siapa-siapa. Ternyata cuma pelacur yang jemong. Apa katamu? Ulangi. Ya kamu itu. Kedua mataku melihatnya. Di depan semua orang hari ini, jujur saja. Katakan, berapa banyak pria yang sudah kau layani? Naik berapa mobil mewah? Berapa kali totalnya? Waduh sayang. Kau ini wanita licik, berani menghina bosku. Kau cari mati ya? Hey Tuan Lin. Wanita Jalang. Berani memfitnah bosku, coba katakan sekali lagi. Coba katakan lagi, jangan pukul. Mari bicara baik-baik. Hari ini aku tegaskan. Kalau kalian masih berani mengganggu lagi, aku akan pukul kalian setiap kali bertemu. Ayah ibu, lihat ya. Baik. Lou Jingxiao, kenapa dia di sini? Sebaiknya untuk sementara, jangan biarkan dia tahu identitasku. Orang-orang Feng Hua sudah pergi. Tuan Lin itu, hei. Kau lihat, kau sudah memikul aku juga. Bisakah kita duduk dan berbicara baik-baik? Kalau mau ganti rugi, temui aku di grup Feng Hua. Aku bukan mau menipu. Hei. APA yang hebat? Tunggu sampai keluarga yang menjadi orang terkaya. Dia bahkan tidak layak menjilat sepatuku. Hei sayang, lihat orang itu. Apa itu orang yang waktu itu? Di rumah sakit? Tadi mereka memanggilnya Bos Lou. Jangan-jangan dia adalah orang terkaya di dunia. Lu Jingxiao. Wah, kok bisa dia? Benar-benar salah sasaran, keluarga tidak mengenal keluarga. Kalau keluarga Ye bisa dapat bantuannya, keluarga Ye akan selamat. Cepat kejar. Cepat. Tidak, kemana dia? Kemana perginya? Hei! Bocah brengsek. Bukannya kau bilang akan bawa gadis itu menemuiku? Mana orangnya? Kakek, dia sedang sibuk belakangan ini. Sibuk. Sibuk sampai tidak ada waktu untuk melihat orang tua seperti aku, ya? Baik. Kalau begitu orang tua ini akan sakit lagi. Gadis itu pasti akan kasihan dan datang menengokku. Baik kakek. Aku akan bawa dia menemuimu dalam beberapa hari ini. Kakek istirahat yang baik dulu. Haha, ini baru benar. Aduh. Kakekku belakangan kesehatannya kurang baik. Kalau ada waktu, datanglah menengok kakek.
Besok jemput aku di sini. Ah, Nona Megui, apakah kamu tinggal di villa sekitar sini? Bisa dibilang begitu. Ini bukan rumah keluarga Shen, kan? Bagaimana sih cara menyetirnya? Bos, aku perhatikan. Posh. Jangan bersuara. Aku tadi melihat matamu, ada sesuatu di dalamnya. Jadi aku berpikir untuk membantumu membersihkannya. Mata? Tapi tadi aku kan menutup mata. Sudah sampai. Aku turun dulu. Aku juga ikut. Kakek, Aduh. Kamu Megui, penyelamat nyawa kakek tua ini. Halo, Kakak Lou. Aduh anak bodoh, panggil apa kakek Lou? Terlalu resmi. Kamu ikut saja seperti Jing Xiao. Panggil aku kakek saja. Halo, Kakek. Bagus, bagus, panggil kakek. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Tenang, keluarga Lou akan menjagamu mulai sekarang. Siapapun yang berani mengganggumu, berarti melawan keluarga Lou. Bodoh. Kamu dengar apa yang kukatakan tidak? tahu. Kakek, kamu istirahat saja yang baik. Urusanku jangan selalu kau pikirkan. Aduh, anak tidak berguna. Gini caranya mau ngejar cewek? Hahaha. Nona, lihat ini. Ini peninggalan nenek kecil Jing dulu. Neneknya bilang, suatu hari jika Jing Xiao dengan sukarela membawa seorang gadis untuk bertemu keluarga, ini akan diberikan padanya. Tidak, Kakek, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kakek tua ini ingin berterima kasih. Bahkan ini pun kamu tolak? Ini adalah jasa menyelamatkan nyawa, jauh lebih berharga dari ini. Hei, kamu masih diam saja? Bantu sang nona memakainya. Cepat. Likas. Halo. Kakek, aku keluar sebentar, menerima telepon. Tahu. Hei, kamu cepat periksa. Aku benar-benar kagum denganmu. Aduh. Megui, kamu bawa nenek kemana? Kamu sudah berani ya, diam-diam memindahkan nenek ke rumah sakit lain tanpa memberitahu kami. Nenek sudah dipindahkan sejak lama, baru sekarang kalian menyadarinya? Aku juga tidak melihat kalian begitu berbakti, kalian. Apakah kalian lagi menikah sedikit yang dimiliki nenek? Apa urusanmu? Aku beritahu kamu. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga Ye lagi. Cepat beritahu kami alamat nenek. Kamu tidak percaya aku akan melaporkanmu ke polisi? Baiklah, aku akan menunggu kamu melaporkanku ke polisi. Tergantung apakah kamu bisa menemukanku. Selain itu, aku peringatkan kamu. Jangan ganggu nenek, kalau tidak. Jika sesuatu terjadi pada nenek, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu. Ah. Dasar perempuan licik,
berani menutup teleponku? Kamu datang untuk apa? Kakek melihatmu belum pulang, menyuruhku mencarimu. Tidak apa-apa, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku akan pamit pada kakek Lou dulu. Aku pulang dulu. Hei, katakan, apakah kamu bersekongkol dengan Megui? Kalian bawa nenek kemana? Jujur. Kalau tidak, kamu akan kujadikan contoh. Ye Jiangbo, kamu benar-benar mengira ini adalah keahlianmu, ya? Kalau bukan karena Megui. Nenek sudah lama meninggal. APA. Hahaha. Dengan kemampuan Megui yang licik itu, bisa sehebat itu? Humph. Lain kali aku akan menghitungmu denganmu. Perci. Apakah dia benar-benar tidak biasa? Tidak mungkin. Dia hanya orang miskin dari desa. Mau makan apa untuk makan malam? Makanan Cina, Barat, atau Jepang? Aku tidak terlalu lapar. Bagaimana kalau kamu mengantarku pulang saja? Tuan Lou, hadiah ini terlalu berharga. Lebih baik aku kembalikan padamu. Sudah kukatakan. Hadiah ini untukmu, jadi milikmu. Apa? Apa yang harus kulakukan? Agar kamu mau makan malam bersamaku, Kebiasaan apa ini? asalkan kamu makan malam bersamaku malam ini. Apapun syaratnya, aku akan setuju. Benarkah? Kalau aku minta 100 juta, kamu juga setuju? Apa salahnya? Kebetulan beli obat untuk nenek, habis banyak uang. Tapi bisa minta Lou Jingxiao. Boleh. Demi 1 miliar, aku bisa setuju. Tapi kamu harus bayar dulu ya. Seperti biasa, isi sembarangan. Sekarang bisa temani aku makan? Ah, Manajer, bawa aku ke ruangan VIP termahal dan termewah di sini. Maaf, ruangan VIP terbaik hari ini. Sudah dipesan tamu penting, ruangan lainnya juga tidak bisa digunakan. APA maksudnya? Aku kan punya uang. Sangat maaf, bagaimana kalau meja biasa di sini? Aku bisa kasih diskon setengah harga. Setengah harga? Baiklah, aku mau berbaik hati ke sana. Megui, kenapa jadi sini? Megui, kenapa kamu di sini? Tempat seperti ini cocok untukmu? Humph, benar juga. Tempat yang bisa dimasuki sembarang orang seperti ini. Aku tidak akan datang lagi. kakak, bagaimana kalau aku carikan kerja untukmu? Lagi pula kamu harus menemani pria tua, jadi pelayan juga. Sungguh melelahkan, aku kasihan. Daripada mikirin aku, mending urus hidupmu sendiri. Hidupku tidak perlu kamu komentari. Tapi aku ingat, dulu kamu sangat jijik. Dengan sampah yang aku buang, tapi kenapa? Akhir-akhir ini kamu begitu dekat? Apa karena keluarga Ye hampir bangkrut? Kamu buru-buru cari pelindung? Kamu siapa? Merani Baronin yang menghina aku. Bukankah kamu yang merebut statusku sebagai putri? Selama lebih dari 20 tahun. Status putri, kalau bukan karena aku, keluarga Ye masih di desa miskin itu. Jangan bermimpi, sadarlah. Kamu yang seraka dan sakap hammer, pelayan kampungan. Apa istimewanya? Percaya tidak, dengan satu kalimat, aku bisa membuatmu dipecat. Manager. Nah, ada yang saya bantu. Wanita ini sudah menemani banyak pria tua. Dia sangat merusak seleraku. Terlalu kotor, aku mau dia dipecat.
Kamu siapa? Berani-beraninya memukulku. Tidak tahu kalau pelanggan adalah raja? Raja, kamu tidak pantas. Nona, maaf sekali, sampai ada tamu yang mengganggu. Kami akan segera menanganinya. Hah? Mana mungkin aku mau bantu dia. Dia tamu istimewa apa? Kalau dia VIP, aku ini Raja Langit. Siapa yang bilang? Aku terlambat? Gak apa-apa kan? Barusan siapa yang bilang Nona Megui? Bukan klien VIP? Tuan Liu. Bahkan kalau dia klien VIP, terus kenapa? Tetap aja cuma numpang makan minum. Lu APA lagi? Terus kamu siapa? Dasar kurang ajar. Berani bicara seperti itu di depan Tuan Lou. Jangan biarkan mereka mengotori matamu, masuk dulu saja. Hem. Masa sih? Jangan-jangan identitas Megui memang tidak biasa? Ayo, masuk duduk. Paman, Bibi. Jing Xiao datang mendadak hari ini. Hanya bawa hadiah sederhana. Semoga kalian suka. Xiao Jing, kok ada waktu datang hari ini? Bawa banyak barang lagi, kamu terlalu sungkan. Jing Xiao datang tiba-tiba hari ini. Utama untuk urusan pernikahan dengan Nona Shen. Xiao Jing, ini agak mendadak. Menurut aturan leluhur, perjodohan keluarga Shen dan Lou, Titan Tukin nenek moyang mereka. Pastinya yang kami anak kandung. Paman, Bibi. Maaf lancang, kedatangan saya kali ini. Untuk membatalkan pertunangan. Apa? Jangan-jangan di luar dengar desas-desus. Lalu meremehkan putri saya? Kalau sudah begitu, putusin saja pertunangannya. Selesai. Putri kami, kamu memang tidak pantas. Pergi. Putusin saja pertunangannya. Dengan status anak angkat keluarga Shen. Apa kamu khawatir tidak dapat jodoh yang cocok? Sebenarnya, perjodohan dengan keluarga Lou. Karena Megui sudah kembali, menurut aturan leluhur. Seharusnya pertunangan ini milik Megui. Lu Jingxiao. Anak ini tidak tahu terima kasih, biarkan saja. Oh, ternyata begitu. Aku tahu, ayah ibu. Kak Jingxiao, tunggu sebentar. Kak Jingxiao, aku dengar kamu mau membatalkan pertunangan dengan keluarga Shen. Apa karena ada putri asli keluarga Shen yang kembali? Kamu tidak mau menikahinya, kan? Putri asli. Ternyata begitu. Nona Shen. Alasan aku membatalkan pertunangan. Karena aku sudah mencintai seseorang. Tapi orang itu bukan kamu. Kak Jingxiao, bagaimana bisa? Hari ini adik pergi kemana? Apa tidak bosan di rumah? Bagaimana kalau kami mengajakmu jalan-jalan? Usul yang bagus. Sayang, apa yang kamu inginkan? Bilang saja pada ayah ibu. Ayah ibu akan memenuhinya. Atau ada yang mengganggumu? Bilang pada kakak. Kakak akan menghajarnya. Ayah ibu, kakak, ini karena aku membatalkan pertunangan dengan keluarga Lou. Kamu sudah tahu? Sayang, tenang saja. Lou Jingxiao itu tidak tahu diri. Mulai sekarang, keluarga Shen dan keluarga Lou adalah musuh bebuyutan. Ayah pasti akan membalaskan dendammu. Tidak perlu. Aku benar-benar baik-baik saja. Hanya dibatalkan pertunangan, apa masalahnya? Lagi pula aku tidak dekat dengan keluarga Lou. Benar? Begini saja, biar kakakmu mengelola perusahaan untukmu.
agar kamu tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau untung adik. Kalau rugi tanggung kakak. Baiklah, Ayo, adik. Perusahaan perhiasan, bagaimana? Kakak sengaja memilihnya untukmu. Anak perempuan kan suka yang seperti ini. Grup Fenghua, sepertinya hanya industri perhiasan yang belum dikuasai. Coba saja. Baik, besok aku akan ke perusahaan. Bagus, hahaha. karena aku bukan anak kandung, jadi begini. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Sebentar lagi Nona Sasa datang. Tunjukkan yang terbaik. Kamu siapa? Berdiri saja tidak daftar, langsung masuk. Pergi sana. Jangan ganggu nona besar kami. Hari ini datang untuk mengambil alih perusahaan. Kamu mulai kan? Aku orang yang akan mengambil alih perusahaan ini. Kamu yang mengambil alih perusahaan? Kamu tahu ini milik siapa? Ini milik Bos Shen. Dipersiapkan untuk adik perempuannya. Kamu siapa sih? Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini. Aku adalah adik perempuan Bos Shen. Bahkan jika aku mencungkil mataku keluar, Bos Shen hanya punya satu adik perempuan, yaitu Nona Sasa. Kamu pasti bukan. Benar, nona kami cantiknya luar biasa. Masa seperti kamu ini? Pantasan perusahaan sekarang jadi terpuruk begini. Ternyata karena kalian sampah-sampah ini menghalangi. Hei, kamu sedang mengejek kami ya? Ejekan? Setelah aku mengambil alih perusahaan, orang pertama yang akan kusir adalah kamu. Anjing baik tidak menghalangi jalan, minggir. Berani sekali. Kamu berani memanggil kami sayang? Lihat dia. Bisa bicara tidak sih? Kamu orang pertama yang berani bicara seperti ini padaku. Kamu tunggu saja. Cepat usir dia. Sudah berapa lama dia menggelanji di sini? Cepat. Sayang yang tidak bisa membedakan benar salah, berani-beraninya kalian. Hei, aku menemukan dua orang tak tahu diri di sini. Cepat ke sini. Aku kasih waktu 1 menit. Telepon minta bantuan? HMPH, Shok-Shokon. Hei, ku beritahu, kamu masih bisa pergi sekarang. Nanti kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Manager Cucu ini. Ciu-Ciu? Itu kan sekretaris Bos Shen. Kenapa dia bisa sampai di sini? Nona besar, Anda datang. Maaf saya terlambat. Nona besar. Tidak mungkin. Bukankah Sasa yang Nona besar? Dia juga bilang akan datang hari ini. Manajer Cucu, ini siapa? Dia adalah nona besar, tapi kalian malah menghalanginya. Mau mati? Dia Nona besar? Tidak mungkin. Maksudmu aku berbohong? Tidak. Sayang, Nona besar sudah datang. Kamu buta ya? Wah Nona besar. Saya tidak mengenali orang penting. Hehe, maafkan saya sekali saja ya. Maafkan? Perusahaan jadi seperti ini karena siapa? Kamu punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Mana mungkin aku memaafkanmu? Asisten Yo, kamu datang. Ada apa ini? Sudah. Nona besar bilang dia tidak punya waktu untuk datang beberapa hari ini. Kalian tidak perlu menyambut di sini. Lakukan saja pekerjaan kalian. Kamu bilang Nona besar tidak datang hari ini. Lalu siapa dia? Bagus, kamu si jalan kecil, Sudah kubilangkan. Dia berpura-pura jadi Nona besar. Berani sekali ya. Kamu bersekongkol dengannya. Apa tujuannya? Kamu, Kalian berani berpura-pura jadi Nona besar. Beraninya besar sekali. pura-pura? Kalian cari tahu dulu, siapa sih nona besar yang sebenarnya? Tentu saja Nona Sasa. Kalian berdua bersekongkol, berpura-pura jadi Nona besar masuk perusahaan. Jangan-jangan ada tujuan tertentu, tunggu saja sampai Nona besar punya waktu. Pasti akan menghajar kalian. Aduh, Kalian cari mati. Panik, mulai lompat pagar. Ayo kita lihat, bagaimana caranya kami mati. Hahaha. Kamu tunggu saja, hahaha. Ini cuma bunga kecil saja. Ganggu aku, nanti kalian akan merasakan akibatnya. Kak, kenapa kamu datang? Hari pertama kamu di perusahaan, tentu saja khawatir kamu dibully. Tak disangka, adikku adalah mawar berduri. Sama sekali tidak perlu aku khawatirkan. Mau bully aku?
Mereka masih jauh. Ayo, aku ajak kamu lihat. Sampai, ayo duduk. Dick, ini data perusahaan. Sudah kusuruh orang untuk menyusunnya untukmu. Mau lakukan apa, malam ini juga bisa. Sudah Kak, urusan kecil ini bisa kuhandle sendiri. Tidak perlu Kak khawatirkan. Cepat-cepat mengusirku, padahal aku buru-buru datang. Untuk membelamu, kamu sih tidak tahu terima kasih. Sudah Kak, aku masih harus merapikan perusahaan. Perhatianmu sudah kuterima. Baiklah. Aku pergi dulu. Nanti jemput pulang. Beritahu semua manajer, rapat di ruang rapat. Siapa lagi kalau bukan kamu SI Penapu? Time Senior, ini adalah manajer umum baru perusahaan. Manajer umum? Siapa bilang? Kalian ada yang mengenal manajer umum ini? Tentu tidak, hahaha, entah dari mana datangnya. Kucing dan anjing, masih bilang dirinya adalah nona besar. Benar-benar mimpi di siang bolong. Kalian meragukan saya? Buka lebar-lebar mata kalian, lihat baik-baik. Sekarang sudah cukup? Perusahaan ini berdiri selama 50 tahun. Masa kejayaannya justru 5 tahun yang lalu, penjualan sekarang. Siapa yang bisa menjelaskan alasannya? Manajer, ini adalah masa sulit untuk perhiasan. Setelah ini, penjualan pasti akan membaik. Tidak perlu terlalu khawatir, ini terjadi setiap tahun. Dalam beberapa tahun, bisnis akan membaik, penjualan pasti naik. Manajer, kalau tidak mengerti jangan asal bicara, nanti malah jadi bahan tertawaan. Ini alasan kalian? Sebagai manajer penjualan, apa kamu pernah memperhatikan laporan penjualan dengan seksama? Dan kamu, sebagai kepala departemen bahan baku, apa kamu memperhatikan? Kemana perginya bahan baku yang bagus itu? Dan kamu? Megui, kalau begitu, apa ide bagusmu? Tentu saja. Semuanya perhatikan baik-baik. Mulai sekarang, perusahaan akan fokus pada produk-produk ini. Buat secepat mungkin untuk peluncuran produk baru, ingat permintaan saya. Seluruh perusahaan harus bekerja keras buat produk baru ini secepat mungkin. Ini satu-satunya kesempatan perusahaan. 2 hari untuk membuat 10 perhiasan, mana mungkin? Dan lihat ini, semuanya rumit. Bahan bakunya langka, ini benar-benar memaksa orang. Ini sama sekali tidak mungkin diselesaikan. Ini satu-satunya kesempatan perusahaan untuk bangkit. Jika ingin perusahaan kembali ke puncak dunia perhiasan, harus ikuti saya. Manajer, saya tidak salah dengarkan? Hanya dengan 10 gambar ini, perusahaan kita bisa kembali ke puncak? Saya sarankan kamu jangan buang-buang waktu. Perusahaan kita mungkin tidak sehebat yang lain, tapi masih lebih baik dari yang di bawah. Dengan caramu yang sembarangan ini, bisa-bisa perusahaan benar-benar bangkrut. Nanti, saya khawatir kamu tidak bisa bertanggung jawab. Saya sudah bilang, 3 hari lagi adalah satu-satunya kesempatan perusahaan untuk bangkit. Jika saya tidak bisa membawa perusahaan kembali ke puncak, maka saya akan mengundurkan diri. Sebaliknya, kalian semua yang tidak berguna, minggir semua. Baik. Kalau manajer yakin, kita lihat saja nanti. Jika desainmu benar-benar bisa menyelamatkan perusahaan kembali ke puncak, maka saya yoyo. Tidak hanya minggir, saya juga akan bersujud padamu. Baik, sepakat. Ada urusan perusahaan yang menunda, adik, aku segera sampai. Baik, Kak. Ayo naik, aku antar kamu. Meigui, kamu kenapa? Aku kirim pesan kamu tidak balas. Tuan Lou, kita hanya teman biasa. Aku tidak punya kewajiban. Megui, ayo naik. Ada yang jemput, aku duluan ya. Bos, aku harus cek dulu. Cek apa lagi?
Dia kan sudah bilang, teman biasa. Aku ngapain sih? Kok cewek bisa ganti mood begitu cepat? Adik, kamu dan Lu Jingxiao. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Oh, Oke, tidak apa-apa. Aku lihat Lo Jingxiao itu juga tidak pantas untukmu, hei. Cepat lihat, datanya sudah keluar. Raja perhiasan kembali. Sampai saat ini, perhiasan desainer sudah terjual pesanan miliaran dengan ratusan juta netizen ingin memilikinya. Yoyu, kamu kalah. Jangan keterlaluan, Meigi. Kamu pikir kamu siapa sampai berani menegurku? Yoyu, pernahkah kamu berpikir, kalau hari ini yang kalah adalah aku, kamu pasti akan lebih kejam. Sujudlah, Menerio. Jangan tunda waktu pesta kemenangan. Atau kamu mau sujud di pesta kemenangan? Hari ini aku tidak akan sujud. Mau apa kamu? Berani main curang? Yoyu, kita kan sudah dewasa. Sekarang malu tidak punya ya? Siapa yang bisa buktikan aku curang? Kamu atau dia? Kalau tidak ada yang bisa buktikan, aku pulang bantu. Persiapan pesta kemenangan. Aduh asisten Yo, aku hanya menyuruhmu sujud. Kamu juga tidak perlu. Cepat ke rumah sakit, kakiku kayaknya tidak bisa digerakkan. Nona besar, Yoyu kali ini. Malu sampai ke nenek. Nanti di kantor pasti tidak ada muka lagi. Itu hanya badut kecil. Semua catatan penjualan, ini baru permulaan. Kedepan perusahaan akan semakin baik. Nona besar, kamu benar-benar hebat. Megui, maksudmu apa? Aku kenapa? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak menyangka bisa begitu jahat. Sampai mematahkan kaki Yoyu. Kaki Yoyu ternyata patah. Benar-benar tidak berguna. Kakinya patah bukan karena aku yang memukul. Kamu masih tidak mengaku, Yoyu masih di rumah sakit. Dia di rumah sakit, berarti aku yang memukul? Apa? Kamu ingin memberitahu orang tua tentang ini? Lalu membuat mereka berpikir aku jahat, ya? Kakak, kamu menganggapku seperti apa? Walaupun kamu anak kandung orang tua, lalu APA, mereka membesarkanku selama 20 tahun lebih, perasaan ini tidak bisa kamu bandingkan. Apa yang kamu inginkan? Kakak, kamu tahu Yoyu adalah orangku. Karena kamu tidak suka padaku, jadi melampiaskan amarah. Pada Yoyu, ya? Kakak, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku bisa kamu pukul atau marahi sesukamu, tapi jangan libatkan orang lain. Yoyu memang agak ceplas-ceplos, tapi dia benar-benar baik hati. Maafkan dia, ya? Adik, jujur dan tidak sopan itu dua hal yang berbeda. Lagi pula, siapa Yoyu ini? Hingga kamu khusus datang mencariku. Katakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Megoe, Desar Wanita Jalang. Suatu hari nanti aku akan membuatmu keluar dari rumah ini. Kakak, jangan pukul aku. Adik, kalian ini. Aku. Kakak, jangan salahkan kakak. Aku yang terlalu emosi. Aku bilang kakak mematahkan kaki Yoyu. Lalu dia, Kamu bangun dulu dari lantai, tidak pantas seperti ini. kakak tidak mau membantu Sasa bangun? Bangun sendiri. Sudah besar. Kakak, aku tahu kakak baru kembali. Aku juga berusaha bersikap baik pada kakak, tapi kalian juga tidak bisa. Terlalu memanjakannya. Yoyu kan orangku, aku hanya bertanya. Langsung kakak memukulku. Kamu memukul orang? Aku. Adik, kamu tidak terluka? Memakai apa memukulnya? Tanganmu tidak sakit? Kak, Sasa, bukankah orang tua sudah bilang sebelumnya? Adik sudah banyak menderita di luar, kita harus mengalah padanya. Dan lebih baik padanya, kenapa kamu masih seperti dulu? Tidak mengerti keadaan? aku mengerti. Jangan salahkan kakak lagi. Aku sudah tidak sakit. Sasa jangan berpura-pura lagi, aku sangat kecewa padamu.
Aku sudah menemukan hal ini sejak lama. Tapi melihat hubungan kita lebih dari 20 tahun. Awalnya kami tidak ingin mengatakannya. Tapi tadi sangka kamu malah ingin menjebak Megui. Ini tidak bisa kami terima. Beberapa perusahaan di bawah grup Hen bangkrut. Karena kesalahanmu dalam mengelola, keluarga Shen memang tidak kekurangan uang sebanyak ini, tapi tidak bisa menerima penipuan. Uang-uang ini sudah kamu transfer ke rekening luar negeri, kan? Shen Sasa, cukup sampai di sini. Kamu tahu harus berbuat apa ke depannya. Baik. Putri kesayanganku mengelola perusahaan dengan sangat sukses. Hebat, mirip dengan ayahmu dulu. Ini adalah setengah saham keluarga Shen. Aku dan ketiga kakakmu sudah berdiskusi. Ingin kamu mewarisi lebih awal. Tidak. Adik. Ini memang hakmu. Kamu adalah putri kecil keluarga kita. Ini harus diambil, adik kita. Uang yang dihasilkan dalam sebulan. Lebih banyak dari yang dihasilkan kakak tertua dalam setahun. Adik, ambil saja, ambil saham kita. Buat keluarga Shen lebih sukses lagi. Nah benar. Nanti, aku akan biarkan adik menghidupi aku. Masa. Sasa ini benar-benar membuatku sangat kecewa. Kami sudah membesarkannya 20 tahun. Tak disangka kami malah mendidiknya menjadi seperti ini. Sayang, aku dan ayahmu sudah berdiskusi. Menyuruh Sasa pindah keluar. Kedepannya hanya kamu satu-satunya putri. Ayo bersulang. Ayo, bersulang sayang. Ayo bersulang. Lauya. Kamu kesini untuk merayakan ulang tahunku? Yang datang ke sini semua orang penting. Kita sekarang sudah tidak mampu. Bagaimana kalau kita pulang saja? Rayakan sederhana saja sudah cukup. Rayakan apa ulang tahun? Kamu hanya tahu ulang tahun. Aku beritahu ya, di sini aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk dapat informasi, pasti tidak salah. Ini adalah kesempatan terakhir keluarga Ye untuk bangkit kembali. Kamu mengerti tidak? Asal datang ke sini, temukan orang-orang penting itu untuk membantu kita. Nanti, kita pasti bisa sukses besar. Jangan bicara soal ulang tahun kecilmu, aku bahkan bisa memberikanmu. Serratus Sinsen Berlian. Sepertinya di sana, ayo pergi. Ayo. Ini. Sepertinya di sini ya? Sedang apa? Kamu siapa? Ngapain di sana sembunyi-sembunyi? Kalau ada yang terlibat orang di sini, kalian 10 pun tidak cukup. Iya, mengerti. Baik ini, Kami dari keluarga Ye punya proyek yang sangat bagus. Ingin bertemu dengan bos di dalam untuk membicarakan bisnis. Bisa tidak bantu kami? Pergi. Lihat, Ye, bahkan pelayan kecil. Berani bersikap seperti ini pada kita. Sudahlah, jangan bicara lagi. Megui. Kamu kenapa di sini? Kenapa di mana-mana ada kamu? Kamu siapa sampai bisa muncul di sini? Aku siapa? Kalian sampai sekarang masih belum tahu siapa aku? Gadis rendahan seperti kamu, punya status apa? Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak tahu? Jangan pura-pura di depanku. Sekarang kamu bahkan tidak layak masuk ke rumah keluarga Ye. Betul. Oh iya, tidak punya uang ya? Makanya kerja di tempat seperti ini. Atau tidur lagi dengan pria tua mana? Kamu pikir bisa masuk ke acara apa saja? Keterlaluan. Kamu. Keterlaluan. Megui ya. Dulu ketika kami masih jadi orang tuamu, kamu tidak berani bersikap seperti ini pada kami. Kamu pikir setelah meninggalkan kami, kamu masih jadi Phoenix? Phoenix APA? Cuma ayam kampung. Kalau bukan karena keluarga yang melindungimu dulu, kamu cuma ayam kampung biasa. Siapa yang berani mengganggu putriku? Sayang, tidak apa-apa. Ibu di sini. Tuan Shen, kenapa Anda di sini? Tentu saja kami sedang melindungi adikku. Ya Changbao, Megui juga pernah jadi putrimu. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Anjing.
Anjing pun tidak mau makan hatinya. Orang seperti ini tidak layak jadi orang tua. Bukan, sayang. Tuan Shen ada di sini. Kalau begitu mereka berdua. Mungkinkah dia ayahnya Tuan Shen? Tuan Shen Yaoyuan. Kau lumayan pintar juga. Ayahnya Megui adalah orang terkaya di dunia, Shen Yaoyuan. Aduh. Hemph. Bukan begitu, sayang. Dulu waktu kami menyelidiki keluarga Megui, jelas-jelas orang tua kami punya beberapa anak, ingin pensiun lebih awal. Menikmati dunia berdua, sedangkan kami bertiga bersaudara. Memang belum menikah, tidak tahu apakah Tuan Ye menyelidiki sampai seperti ini? Hahaha, Megui, Mama salah. Maafkan Mama, ya. Sudah, aku tidak mau lagi melihat kalian berpura-pura di sini. Dulu juga kalian yang bilang, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Ye, barusan juga. Aku tidak pantas masuk ke rumah keluarga Ye. Melihat kalian berdua sudah membesarkan Megui. Kali ini aku akan mengampuni kalian jika ada waktu lain. Keluarga Shen kami tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Dulu kami menyuruh orang memberikan kalian uang tunai ratusan juta. Berbagai toko dan juga perusahaan Shen memberikan proyek kerja sama miliaran kepada kalian. Tapi kalian memperlakukan putriku Megui seperti ini. Mulai sekarang, jangan harap bisa mengambil sedikit pun proyek dari anak kami. Pergi. Tuan Shen, tunggu sebentar. Aduh. Kenapa bisa begini, sayang? Aduh, suamiku, semuanya hancur. Aduh, sudah menghina orang penting. Suami, semuanya berakhir. Jangan sedih. Mulai sekarang, ada mama papa dan kakak-kakak yang menyayangimu. Tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Sayang, sini. Aduh. Ditinggalkan kan? Tidak ada akal lagi? Lihat wajahmu yang tidak karuan itu. Tidak mau peduli lagi denganmu. Lalu, apa saranmu, Pak Tua? Kakek, kenapa? Tidak enak badan? Aduh, minggir. Kau ini. Cepat suruh Gao Chuan telepon. Panggil si perempuan itu ke sini. Aku tidak tahan lagi. Kakek sakit apa? Jangan nakut-nakuti aku, kakek. Cepat panggil Megui. Kalau tidak, aku kirim kau ke Afrika. Benar-benar tidak bisa diajar. Kakek Lou, sepertinya tubuh Anda tidak ada masalah. Bagian mana yang tidak nyaman? Aku sakit di dada, sesak, cepat periksa aku. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Nak, aku sangat tidak nyaman, mungkin saja. Kapan saja aku akan pergi menemui nenekmu. Kamu harus tinggal malam ini, awasi kondisiku. Kakek Lou, apa yang Anda bicarakan? Anda pasti bisa hidup sampai 100 tahun. Tapi, jika aku tinggal di sini malam ini untuk mengawasi, orang tuaku mungkin akan khawatir. Kakek Lou, cepat berbaring dan istirahat. Baik. Aku akan tinggal di sini malam ini, mengawasi Anda. Kamu tinggal di sini malam ini, dekat kamar kakek. Di sebelah adalah ruang kerjaku. Tuan Lou, ada hal lain? Megui. Bisakah kamu memberitahuku di mana kesalahanku? Aku bisa. Mungkin mati lampu. Aku lihat sebentar. Jangan. Jangan pergi, aku takut gelap. Jangan takut. Aku di sini. Aku suruh Gao Chuan yang periksa.
Gao Chuan, mati lampu. Kamu istirahat dulu, aku lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bos, ini karena mati lampu jadi korsleting. Semua pintu di villa kita korsleting. Anda dan Nona Megui tunggu sebentar. Jangan panik dulu. Aku juga tidak bisa pergi. Lebih baik kita tunggu di sini. Tenang. Ada 2 kamar di sini. Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Pokoknya aku mau istirahat, Tuan Lou silakan. Lou Jingxiao. Kamu benar-benar bajingan. Jangan lihat lagi. Ah, Meigui, ada apa? aku mau tidur. Selamat malam. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Kenapa akhir-akhir ini kamu mengabaikanku? Katanya kamu punya tunangan? Aku dan dia sudah batal bertunangan. Karena aku tidak ingin menikahi orang yang tidak kucintai. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan putri keluarga Shen? Shen Sasa. Ternyata dia tidak tahu aku sudah kembali ke keluarga Shen. Aku salah paham padanya. Sudah, aku mau tidur. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Selamat malam, Meigui. Dia ini, cemburu. Hu Jinxiao, kamu apa? Lepaskan aku. Dengarkan aku. Meigui. Ada hal yang sangat penting ingin kubicarakan padamu. Ada hal penting apa? Lepaskan dulu aku, baru bicara. Aku tidak bisa melepasmu. Kalau aku melepasmu, aku tidak akan punya keberanian untuk mengatakannya. Kamu, Meigui. Aku suka padamu. Bersamaku, ya? Lou Jingxiao. Kamu tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Aku tahu. Aku yakin aku suka padamu. Meigui, dia sendiri yang membatalkan pertunangan kalian. Jangan biarkan dia dengan mudah berhasil. Tuan Lou, suka yang seperti apa maksudmu? Aku bersumpah. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Shen Sasa. Orang yang kusukai hanya kamu. Jadi, kamu cemburu, kan? Buktinya kamu juga suka padaku, kan? Meigui, aku ingin kamu mati. Ada apa? Meigui,
Kenapa tidak mengangkat telepon? Telepon dari ayah dan ibu? Apa masih marah pada ayah dan ibu? Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Temui kami sekali saja, ya? Kalian tidak merasa jijik saat mengucapkan ini sendiri? Aku sudah membalas budi kalian sejak lama. Membuat kalian kaya mendadak, memiliki kekayaan Y. Ini balas budi terbesarku. Ikatan ayah dan anak kita sudah berakhir. Aduh. Anak durhaka ini. Kalau memang begitu hebat, kenapa tidak bilang dari dulu? Sayang, bagaimana ini? Tanpa Mei Gui ke depannya. Apa kita harus kembali hidup susah? Lalu harus bagaimana lagi? Bagaimana ini, ayah ibu? Aku baru saja pindah ke rumah ini. Tidak malu membuatku hidup susah? Bagaimana ini? Nasibku sial sekali. Aku harus bagaimana? Diam kau. Ini semua karena kau, pulangnya nggak pas waktu. Lau Ye, kamu ngapain sih? Humph. Lepasin aku. Dia gone? Iya kan? Ayo boys. Kalian siapa? Tentu yang akan menangkapmu. Jangan mendekat. Jangan. Cek barangnya, dia kan? Wah, kualitas premium. Kita beruntung nih, Bus. Dia itu. Rekam prosesnya, kerjakan yang baik. Mei Gui, kamu gimana? Ada yang terluka? Jangan khawatir, aku datang. Kau datang. Tenang, aku menyelamatkanmu. Aku tidak tahan. Tolong aku. Lu Jing Xiao. Kau tahu siapa aku? Kau mau? Jika tidak menyeimbangkan yin yang, bisa sangat menyakitkan. Aku mau. Kau mau apa? Habis manis sepah dibuang? Nggak mau tanggung jawab? Bukannya kau yang harus bertanggung jawab padaku? Kau kan laki-laki, ngapain aku yang bertanggung jawab? Baiklah. Kalau begitu aku yang bertanggung jawab. Aku melamarmu. Setuju? Melamar? Oke, kamu yakin mau? Rumahmu kan bukan sarang monster. Kenapa nggak boleh? Baiklah, aku bawa kau ke rumahku. Tapi, orang tuaku setuju atau tidak, tergantung kamu. Menantu kaya raya seperti aku. Kenapa orang tuamu nggak setuju?
Kalian berani sekali. Tahu nggak aku putri keluarga Shen? Tentu tahu. Bos kami bilang. Kalau bukan karena keluarga Shen, kau mati 10.000 kali pun kurang. Shen Sasa, putri sulung keluarga Shen. Berarti kau pasti. Kau pasti yang dari keluarga Ye ya? Benar? Megui benar-benar menjengkelkan. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Baik, kerja sama. Putriku sayang, ada apa ini? Ayah, ibu, dan kakak-kakak, perkenalkan. Ini pacarku, Lo Jin Xiao. Cepat sapa mereka. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kau dari keluarga Shen? Sayang, kau juga tidak bertanya. Aku. Paman, bibi. 3 kakak. Kali ini aku datang untuk memberitahu semua orang. Aku sangat menyukai Mei Gui. Aku ingin menikahi Mei Gui. Aku ingin dia menjadi istriku. Apa-apaan ini? Kami bertiga belum setuju, sudah mau menikahi adik kami? Mimpi di siang bolong. Benar, mimpi di siang bolong. Bukannya kau sudah membatalkan pertunangan dengan adikku? Ha! Bagus dibatalkan. Kerja.